wabarakatuh. Saya Sarina, pelatih dari Muhammad Zakaria. Dalam hal ini kita mewakili TPQ Nurul Muttaqin Desa Bumi Harapan. Kita akan berlomba di ajang Festival Lomba Anak Soleh Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Muhammad Zakaria akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Pemilik Kambing dan Pemilik Kebun. Selamat menyaksikan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Hus. Ya Allah, kebunku. Apa yang kau lakukan kepada kebunku? Kenapa kalian menghancurkannya? Ya Allah. Nah, teman-teman, itulah cuplikan cerita yang saya akan bawakan. Sebelum itu, perkenankanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka, yang artinya apa kabar? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria. Kali ini Zaka mau membawakan cerita yang ditulis kembali oleh Sarina SPD yang berjudul Kisah Pemilik Kambing dan Pemilik Kebun. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Dalam kisah ini diceritakan pada masa pemerintahan Nabi Daud alaihissalam. Dalam kisah ini diceritakan bahwa anak Nabi Daud yang bernama Sulaiman membantu sang ayah dalam menyelesaikan persoalan antar pemilik kambing dan pemilik kebun. Sepeninggal Tolut, raja diberi amanah menggantikan Tolut sebagai raja Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul. Selain itu, Allah juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Daud. Di antaranya, diturunkannya kitab Zabur kepadanya. Beliau dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. Nabi Daud juga memiliki suara yang sangat merdu. Bapak Ibu sekalian, semua orang yang mendengar suara Nabi Daud langsung jatuh cinta kepadanya. Nabi Daud adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Semua rakyat hormat kepadanya. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan kaumnya, tak jarang mereka menemui Nabi Daud. Pada suatu hari, si pemilik kambing mencari-cari
Kemana perginya hewan peliharaannya yang tak kunjung pulang sedari tadi malam? Astagfirullahaladzim, kambing-kambingku, apa yang kalian lakukan? Dasar kambing nakal, kenapa kalian merusak kebun ini? Ya Allah, kebunku, kenapa bisa hancur begini? Ya, apa ini ulah kambing-kambingmu? Padahal aku berniat memanennya hari ini. Ya Allah, maaf Tuhan, saya juga tidak menyangka kambing-kambing ini makan hasil panen Tuhan. Biasanya mereka mencari makan di tempat lain. Wahai Tuhan pemilik kambing, saya akan memaafkanmu asalkan kau menyerahkan seluruh kambing-kambingmu kepada saya sebagai ganti rugi atas kerusakan kebunku. Saya rasa itu sedikit tidak adil bagi saya. Bagaimana kita menemui raja? Bapak, ibu sekalian, mereka berdua berangkat menemui raja. Sesampainya di istana, mereka menemui raja dan juga ada Sulaiman. Saat itu Sulaiman masih sangat muda dan belum diangkat menjadi nabi oleh Allah. Mereka berdua menjelaskan permasalahannya kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Wahai ayah, bolehkah aku berpendapat mengenai persoalan ini? Silakan katakan pendapatmu, wahai Sulaiman. Bagaimana jika tuan pemilik kambing mengganti tanaman yang rusak dengan tanaman yang baru hingga panen tiba? Dan si pemilik kebun boleh mengambil manfaat dari kambing-kambing yang diberikan itu, seperti bulu dan susunya. Dewan juri yang saya hormati, semua orang mendengarkan Sulaiman dengan cermat. Nabi Daud melihat anaknya sangat cerdas. Ia tersenyum melihat betapa bijaksananya Sulaiman. Beliau pun setuju dengan usulan Sulaiman. Baiklah, aku setuju dengan usulan itu. Ustadz, ustazah yang saya hormati, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Sulaiman yang memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dihancurkan oleh kambing-kambing kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Dan kami memberi peringatan kepada Sulaiman tentang hukum-hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami beri ilmu dan hikmahnya. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih dengan Sulaiman. Semua itu kami yang lakukan. Terima kasih wahai ayah. Sesungguhnya semua ilmu yang kumiliki atas karunia dari Allah. Seperti yang kalian dengar dari Sulaiman, itulah keputusanku.
Bagaimana tuan-tuan? Apakah kalian dapat menerimanya? Ustazah sekalian, demikianlah akhir dari cerita ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah: pertama, hendaknya kita selalu berlaku adil dalam menyelesaikan persoalan kehidupan, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Dan janganlah berbangga diri atas kelebihan ilmu yang dimiliki, karena sesungguhnya semua ilmu yang kita miliki atas karunia dari Allah, bukan murni usaha kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz menjahit kopiah. Kopiah dijahit, tolbu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.